Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marjatila Rahman, perwakilan dari kelompok saya yaitu Cindy Kumala Dewi Alvito Dinopa. Pengertian analisis vertikal. Analisis vertikal adalah metode evaluasi dan penilaian kerja keuangan suatu entitas dengan membandingkan komponen-komponen individu dalam analisis. Setiap pos dalam laporan keuangan diukur sebagai persentase dari total yang relevan, sehingga memungkinkan para analisis untuk memahami struktur proporsi masing-masing. Pendekatan analisis vertikal membantu dalam mengidentifikasi tren, perbandingan, dan pergeseran keuangan seperti neraca atau laporan laba rugi. Dengan cara ini, para analisis dapat menilai sejauh mana suatu posisi atau kelompok posisi mempengaruhi kinerja finansial keseluruhan perusahaan. Manfaat analisis vertikal: 1. Identifikasi perubahan, evaluasi kinerja relatif, pemahaman struktur biaya, tren dan pola, penilaian risiko dan peluang. Dan tujuan analisis vertikal: penilaian kesehatan keuangan, identifikasi poin kuat dan lemah, perencanaan dan penganggaran, pemanutan kinerja, pembandingan industri. Jenis-jenis analisis: analisis vertikal neraca, analisis vertikal laporan laba rugi, analisis vertikal pengeluaran, analisis kas arus. Analisis laba bersih, analisis vertikal penghasilan, analisis pendapatan. Analisis vertikal dapat memberikan wawasan mendalam tentang struktur komposisi laporan keuangan suatu perusahaan pada satu periode waktu tertentu, membantu pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih informasional. Contoh analisis vertikal. Analisis vertikal adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai dari akun-akun berada pada satu periode. Misalnya dari laporan laba rugi. Berdasarkan analisis vertikal diperoleh presentasi laba. Analisis vertikal atau statistis merupakan suatu pendekatan analisis yang dilakukan dengan cara mengevaluasi laporan keuangan pada suatu periode tertentu, membandingkan setiap pos dengan pos lainnya dalam laporan keuangan yang sama. Fokus pada perbandingan. Proses-proses laporan keuangan mentitik beratkan pada hubungan finansial antar pos dalam laporan keuangan selama satu periode. Dalam analisis vertikal terhadap neraca total aktiva, sedangkan setiap pos kewajiban dan ekuitas pemilik diungkapkan sebagai persentase dari total kewajiban dan ekuitas pemilik. Begitu pula dalam analisis vertikal terhadap laporan laba rugi. Setiap pos diungkapkan sebagai persentase dari total pendapatan atau penghasilan. Beberapa teknik analisis yang dapat digunakan dalam metode ini antara lain analisis presentasi per komponen, yaitu analisis yang digunakan mengetahui presentasi investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, struktur permodalannya, dan komposisi pembiayaan yang terjadi dihubungkan dengan penjualannya. Analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan. Analisis impas, yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai. Terima kasih.